Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du fa subhanak ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan 'alaina ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat tarawih Masjid Agung Al-Azhar yang saya hormati, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita sudah sampai dan memasuki malam yang ke-22 dari bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan barakah, bulan yang agung, bulan yang mulia, dan bulan pengampunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dapat menerima segala amal ibadah yang kita lakukan pada beberapa hari yang lampau sejak dari awal Ramadan sampai saat ini dengan sebaik-baiknya. Dan tentu doa yang terbaik pula yang harus kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan itu, yaitu doa yang kita selalu dianjurkan untuk membacanya setiap waktu, yaitu Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami'a ibadatina wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Ya Allah, terimalah ibadah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah sujud kami, terimalah rukuk kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, terima semua amal yang terkait dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Dan kita akhiri dengan memohonkan kepada Allah, wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau menyempurnakan segala macam bentuk kekurangan dan cacat yang ada di sana sini dalam ibadah yang telah kami kerjakan itu. Karena tidak mungkin kita sebagai seorang manusia yang beriman kepada Allah mengklaim bahwa ibadah kita sudah sempurna, tidak ada cacatnya, tidak mungkin itu. Oleh karena itu kita mohon, ya Allah, sempurnakanlah pahala, sempurnakanlah segala ibadah yang telah kami lakukan. Semoga Engkau menerima semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada puasa tahun 1442 Hijriah ini ada satu hal yang perlu kita catat. Dan kita bersyukur kepada Allah bahwa mayoritas umat Islam di belahan dunia ini, baik di kawasan Timur Tengah atau di kawasan kita di Asia Tenggara ini, dapat memulai ibadah puasa secara serentak dan pada hari yang sama. Meskipun sebetulnya terjadi perbedaan tanggal
ketika menghitung bulan Sya'ban itu antara kita di Indonesia dan Asia Tenggara ini dengan Saudi Arabia dan kawasan yang lain di Timur Tengah. Akan tetapi kita dapat memulai puasa itu pada hari yang sama, yaitu pada hari Selasa tanggal 13 April yang lalu. Dan sebagaimana kita tahu bahwa sebagian besar negara-negara Timur Tengah termasuk Saudi Arabia, mereka tanggal 29 Sya'bannya itu jatuh pada hari Ahad malam Senin, tanggal 11 April. Nah, pada waktu itu mereka melakukan pemantauan wujud hilal Ramadan. Dan ternyata tidak ada satupun yang memberikan laporan mereka berhasil meru'yah hilal Ramadan sehingga ditetapkan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk hari besoknya tanggal 12 hari Senin itu dihitung sebagai tanggal 30 daripada bulan Sya'ban. Lusanya hari Selasa baru dijadikan sebagai 1 Ramadan. Adapun kita di sini di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, kita 29 Sya'ban itu bukan hari Ahad, tapi hari Senin, tanggal 12 April. Dan pada waktu itulah sesudah maghrib kita melakukan pemantauan hilal Ramadan dan alhamdulillah Ramadan hilalnya berhasil diru'yah di beberapa tempat di Jawa Timur. Oleh karena itu besoknya dinyatakan sebagai 1 Ramadan. Jadi mekanisme masuknya berbeda, tapi harinya kita tetap sama melaksanakan ibadah siam Ramadan. Kalau di Saudi mereka masuk Ramadan dengan cara istiqmal Sya'ban 30 hari, sedangkan kita di sini masuk Ramadan dengan ru'yah hilal Ramadan pada tanggal 29 Sya'ban. Alhamdulillah kita bersyukur. Dan kita tidak tahu bagaimana Idul Fitri ini. Yang jelas penanggalan kita sudah sama dengan mereka. Sekarang ini sama-sama masuk tanggal 22 Ramadan. Nah, kita tunggu saja bagaimana. Mudah-mudahan kita bisa serentak lagi melaksanakan salat Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana sering disampaikan oleh para ustadz, guru-guru kita, ulama-ulama kita dalam rangka memberikan pencerahan kepada umat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ini, dan ini tentu tidak akan habis-habisnya digali. Hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan ini disebutkan bahwa salah satu target daripada ibadah Ramadan ini diwajibkan oleh Allah kepada kita ialah agar kita orang-orang yang beriman ini meningkat menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil di sini adalah orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman tidak masuk dalam panggilan ini. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu semua berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan pula kepada umat-umat yang sebelum kamu. Nah, di akhir ayat itu Allah menyebutkan la'allakum tattaqun. Semoga kamu dengan Ramadan ini menjadi orang-orang yang muttaqin. Jadi dari orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa. Minal mu'minina ilal muttaqin. Itulah target daripada ibadah Ramadan, seperti yang diharapkan oleh Allah kepada kita. Hadirin yang berbahagia, apa sebenarnya takwa dan orang-orang yang muttaqin itu? Banyak sekali ayat dalam Al-Quranul Karim yang mendeskripsikan siapa orang-orang yang bertakwa itu. Puluhan ayat, bahkan mungkin ratusan ayat yang menjelaskan itu. Akan tetapi, takwa itu seperti dirumuskan oleh para ulama dengan secara sederhana, takwa itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itulah hakikat takwa, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang. Dan perintah untuk ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau begitu, tidak setiap orang yang beriman itu bertakwa. Kalau orang yang bertakwa pasti beriman. Bagaimana dia akan bertakwa kalau dia tidak beriman? Tapi apakah setiap orang yang sudah menyatakan dirinya beriman itu otomatis menjadi orang yang bertakwa? Oh tidak, belum tentu. Oleh karena itu ibadah puasa ini dihimbau kepada ya ayyuhalladzina amanu, supaya mereka menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa ini.
Takwa adalah ketika iman kita mendorong kita untuk imtithalul awamir dan ijtinabun nawahi itu tadi. Tetapi ini tidak semua orang yang beriman melakukan hal ini. Oleh karena itu ada buktinya di masyarakat kita, orang-orang yang beriman itu tidak lepas daripada berbuat dosa dan kesalahan. Jadi takwa itu sebetulnya dengan kata lain bisa kita sebutkan takwa itu adalah beriman plus. Imannya itu yang mendorong dia untuk melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Artinya apa? Imannya itu tidak longgar. Kebanyakan kita, iman kita punya, kita miliki. Tetapi iman kita longgar, apa adanya. Iman kita tidak mengikat. Nah, bagaimana caranya membuat supaya iman yang kita miliki ini mengikat diri kita? Nah, salah satu sarananya ada dengan ibadah siam Ramadan ini. Orang yang bertakwa, dia memiliki iman yang mengikat dirinya. Mengikat ucapannya, mengikat cara berfikirnya, mengikat cara bekerjanya, mengikat cara dia hidup di dalam masyarakat. Mengikat dia. Nah, para ulama menyebutkan iman yang mengikat inilah yang sebetulnya disebut dengan istilah akidah itu. Akidah itu kan kepercayaan yang kuat. Akad itu dalam bahasa Arab artinya ikatan. Akdun nikah, ikatan nikah. Jadi orang yang bertakwa dia memiliki iman, tapi imannya itu mengikat dirinya. Kemanapun dia pergi. Itulah dia takwa. Oleh karena itu Bapak dan saudara-saudara, kita baca di dalam buku-buku akidah kita, diuraikan oleh para ulama kita, bahwa iman yang dimiliki oleh kita ini, itu terdiri daripada 3 komponen utama. Yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Mereka mengatakan apa? Komponen yang pertama iman itu adalah al-imanu tasdiqun bil qalbi. Iman itu adalah pembenaran yang ada di dalam hati kita. Dan disitulah bermula iman itu. Tetapi iman sekedar pembenaran dalam hati saja, itu tidak cukup. Dan tidak ada orang yang tahu, karena dia di dalam hati kita. Tidak ada orang yang tahu. Yang tahu itu hanya saya dan yang menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka mengatakan tidak cukup hanya iman sekedar tasdiqun bil qalbi. Sehingga tidak boleh ada orang mengatakan, Pak, saya mau beriman, tapi biarlah dalam hati saja. Iman itu kan bukan untuk diobral keluar. Oh, tidak bisa. Oleh karena itu harus ada komponen yang kedua dari iman, yaitu apa? Al-imanu iqrarun bil lisan. Iman yang ada dalam hati Anda berupa pembenaran apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu harus dilegal formalkan. Lewat apa? Lewat ucapan. Dengan lisan. Kalau Anda beriman, ya ucapkan dengan lisan. Tidak bisa Anda diam-diam saja. Tidak bisa. Ini pun belum cukup komponen yang kedua ini. Harus ada komponen yang ketiga yang melengkapinya dan yang menyempurnakan iman itu dengan sempurna, dengan sesempurnanya, yaitu ketika mereka mengatakan al-imanu amalun bil arkan atau al-imanu amalun bil jawarih. Iman yang ada dalam hati berupa pembenaran sudah dilegal formalkan lewat ucapan, harus Anda terjemahkan. Harus Anda buktikan. Dengan apa membuktikannya? Dengan perbuatan. Dengan anggota tubuh. Dan itulah kemudian yang kita sebut dengan istilah amal saleh. Makanya dalam Al-Quranul Karim itu antara iman dan amal saleh itu hampir disebutkan oleh Allah secara berbarengan. Dalam surah Wal Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Manusia merugi kata Allah kecuali orang yang beriman. Tapi ini belum titik, masih koma. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka menerjemahkan imannya ke dalam bentuk perbuatan amal saleh. Baru dia iman itu menjadi sempurna. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk memperkuat dorongan iman kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, sehingga iman itu betul-betul dapat diwujudkan di dalam kerja yang nyata. Yang bisa dilihat dan disaksikan oleh orang lain. Nah, iman yang mengikat inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang harus diupayakan oleh seseorang muslim.
Dia harus bisa menerjemahkan imannya itu ke dalam bentuk perbuatan. Kebanyakan kita gagal, atau katakanlah banyak belum berhasil menerjemahkan iman yang kita miliki ini ke dalam tataran praktek. Yang kita imani lain, yang kita praktekkan yang lain. Harusnya yang kita imani itulah yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan itu cerminan dari iman kita. Tapi kadang-kadang nggak nyambung, nggak connect ini. Bagaimana membuat iman dan amal saleh itu menjadi connect? Nah, inilah tugas bersama kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk dapat mewujudkan sikap-sikap ketakwaan dengan adanya amaliyah Ramadan kita pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kita diberikan kesehatan yang cukup sehingga kita dapat menyudahi atau melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai ujungnya nanti. Dan insya Allah pada ujung Ramadan kita akan bertemu dengan suatu hari yang kita sebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya yang mengembalikan kita, manusia ini, kepada jati diri kita yang asli, kepada fitrah kita. Setelah 1 tahun lamanya kita hidup, berkarya, berjuang dan lain-lain sebagainya. Nah, maka pada hari 1 Syawal setelah kita berpuasa Ramadan, kita merayakan hari kemenangan itu, yaitu kemenangan kita kembali menjadi manusia yang sesuai dengan fitrah, di mana di atas fitrah itulah Allah telah menciptakan kita manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama, dan sekali lagi mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar, malam qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Dan ini tentu membutuhkan usaha, membutuhkan upaya, membutuhkan tenaga dari kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan malam yang mulia ini, dan kita semua diberi kekuatan untuk berjuang untuk mendapatkan malam yang mulia itu dengan cara perjuangan yang tidak ringan, terutama menahan rasa kantuk. Ya, rasa kantuk ini memang kadang-kadang membuat kita terhalang. Tetapi barangkali mungkin dengan niat yang ikhlas yang kita mulai ketika kita melakukan i'tikaf, mengharap kepada Allah supaya kita dapat Lailatul Qadar ini, dapat hendaknya kita minimalisir sedemikian rupa. Amin ya rabbal alamin. Sekian Bapak dan Saudara yang bisa saya berikan. Yang benar dari yang saya sampaikan pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah tentu dari saya, dan untuk itu saya mohon ampun dan istighfar kepadanya. Selamat melanjutkan ibadah puasa Ramadan untuk hari-hari berikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu dalam taufik, hidayah, riayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.